Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan, sehingga pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan terkait tugas final materi wawasan kemaritiman program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alor-Alor. Dosen pengampu Dr. Elianti M. Kodompit, SEMSI. Saya sendiri mahasiswa Laude Marias Tambuk B2C1 25031. Indonesia dianugerahi karakteristik geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayah perairan mencapai lebih dari 2/3 dari total wilayah nasional. Kondisi ini menempatkan sektor maritim bukan hanya sebagai identitas geografis, melainkan sebagai fondasi utama dalam struktur perekonomian bangsa. Salah satu wilayah kemaritiman yang ada di Republik Indonesia yaitu Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang sangat khas dan strategis, dengan luas wilayah mencapai sekitar 251.810,71 km bujur sanggar, di mana sekitar 96% merupakan perairan dan hanya 4% berupa daratan. Jumlah pulau terdiri dari 2.408 pulau dan saat air surut 1.795 pulau pada saat air pasang. Kondisi ini 30% diantaranya belum bernama dan belum terpenghuni. Batas wilayah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, timur berbatasan dengan Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat, selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung, barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau. Posisi Kepulauan Riau menjadikannya sebagai salah satu strategis dalam pengembangan kemaritiman karena terletak di jalur pelayaran pelabuhan internasional. Kontribusi kemaritiman Kepulauan Riau terhadap Republik Indonesia terlihat pada peningkatan ekspor nasional, pemasukan pajak devisa, pertumbuhan industri maritim, serta penguatan perdagangan internasional Indonesia. Aktivitas ekspor impor, bongkar muat pelabuhan, serta jasa logistik laut memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Kota Batam menjadi pusat dan perdagangan maritim utama Indonesia bagian barat. Sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang ekonomi daerah melalui hasil tangkap laut budidaya dan ekspor seafood. Namun, penelitian menunjukkan kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kepulauan Riau masih sekitar 1,7 sampai 2,5%, sehingga potensinya masih bisa ditingkatkan. Sehingga di era kepemimpinan Prabowo ini, salah satu kebijakan yang strategis yang ada di Pulau Natuna dan Pelabuhan Bintan, Pelabuhan Bitung, serta pelabuhan lainnya di Kepulauan Riau menjadi salah satu tujuan utama. Salah satu kebijakan yang paling utama adalah terkait dengan blue economy atau ekonomi biru yang selalu dipromosikan oleh pemerintah kita hari ini melalui visi menjadikan Indonesia poros maritim dunia, sehingga berbagai macam kebijakan terus dilakukan untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di Kepulauan Riau tersebut. Salah satunya adalah keamanan dan kedaulatan laut, sangat penting untuk meningkatkan sumber daya yang ada di wilayah Kepulauan Riau, khususnya wilayah Natuna dan perairan sekitar Kepulauan Riau yang dijaga ketat untuk melindungi sumber daya laut dan mencegah illegal fishing maupun pelanggaran wilayah. Kebijakan ini diperkuat dengan patroli laut dan diplomasi maritim. Salah satu strategisnya yaitu adalah Badan Keamanan Laut Maritim. Sebagai kesimpulan pada pemaparan materi ini, yaitu Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam kemaritiman Indonesia karena letaknya strategis dan kaya sumber daya laut. Sektor maritim seperti perdagangan, pelabuhan, perikanan, dan pariwisata memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional serta membantu menjaga keamanan laut Indonesia. Melalui wawasan ini, harapan saya
berharap lebih memahami pentingnya kemaritiman bagi Indonesia dan ikut menjaga serta memanfaatkan sumber daya laut dengan baik. Saya juga berharap kepada masyarakat dapat bersama-sama menjaga kelestarian laut dan mendukung kemajuan sektor maritim demi kesejahteraan bersama. Terima kasih, salam sejahtera untuk Indonesia, merdeka!